Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat taufik hidayah dan inayahnya kepada kita semua sehingga alhamdulillah kita diberikan kesempatan untuk bisa menyelesaikan seluruh rangkaian kegiatan pembelajaran di semester ganjil ini dengan baik. Kali ini Bapak akan membahas soal yang sudah disusun bukan sebagai kunci jawaban, akan tetapi sebagai pemandu pembelajaran kalian untuk pembahasan soal yang kemungkinan akan muncul di asesmen akhir semester ganjil tahun ini. Baik, langsung saja untuk soal yang pertama. Surat Al-Mujadalah ayat 11 menjelaskan tentang keutamaan bagi orang yang A. Banyak beribadah. B. Menjaga harta. C. Mengumpulkan kekayaan. D. Menuntut ilmu. Kira-kira jawabannya yang mana? 1, 2, 3. Iya. Jawaban yang tepat adalah jawaban D. Ya. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan berilmu pengetahuan. Kita lanjut ke soal yang kedua. Istilah yang digunakan dalam Quran Surat At-Taubah ayat 122 yang secara harfiah berarti upaya sungguh-sungguh untuk memperdalam pemahaman dan penguasaan ilmu-ilmu agama Islam secara mendalam. Disebut dengan A. Qanaah. B. Ijtihad. C. Tafaqquh fiddin. D. Mujahadah. Ya. Kira-kira jawaban yang tepat adalah iya. Tafaqquh fiddin. Memperdalam ilmu agama. Nomor 3. Salah satu adab menuntut ilmu adalah A. Menyalahkan guru. B. Sombong dengan ilmunya. C. Menghargai pendapat orang lain. D. Mengabaikan tugas. Iya. Menghargai pendapat orang lain. Tidak mungkin ya sebagai akhlak yang terpuji bagi orang-orang yang sedang menuntut ilmu menyalahkan guru, sombong, dan abai dengan tugas-tugasnya. Ini termasuk akhlak yang tercela. Di poin C adalah akhlak yang terpuji. Soal nomor 4. Fokus utama dari surah At-Taubah ayat 122 adalah perintah kepada sebagian kaum untuk tidak ikut berperang secara keseluruhan, melainkan untuk tujuan yang lebih penting. Tujuan penting tersebut adalah A. Mengkhususkan diri untuk memperdalam pengetahuan agama atau tafaqquh fiddin. B. Selalu ikut dalam setiap peperangan tanpa terkecuali, karena itu adalah kewajiban utama. C. Berdiam diri di rumah sambil beribadah untuk meningkatkan ibadah sunnah yang kita lakukan. D. Mencari kekayaan dan harta benda yang banyak sebagai bekal jihad. Ya, yang pertama jawaban A merupakan jawaban yang paling tepat. Ya. Nomor 5. Perilaku menuntut ilmu sesuai ajaran Islam adalah A. Belajar dengan niat mencari ridho Allah. B. Rajin belajar demi pujian. C. Belajar hanya untuk nilai. D. Belajar agar dianggap pintar. Nah,
Inti pembelajaran di sini adalah keikhlasan dalam diri kita. Kita dituntut untuk ikhlas dalam belajar. Kira-kira di sini kalau demi pujian berarti nggak ikhlas. Hanya untuk nilai nggak ikhlas juga. Biar dianggap pintar nggak ikhlas juga. Nah, jawaban yang tepat adalah niat mencari ridho Allah. Soal nomor 6. Mengamalkan ilmu yang sudah didapatkan merupakan wujud tanggung jawab seorang penuntut ilmu selain mengamalkan tujuan akhir dari tafaqquh fiddin, memperdalam ilmu agama yang harus diwujudkan oleh mereka yang telah kembali dari menuntut ilmu. A. Memberikan peringatan li'inzar kepada kaum mereka agar berhati-hati. B. Hanya fokus pada ibadah individu dan menjauhi urusan dunia. C. Menjadi makmur secara ekonomi dan dapat membangun fasilitas yang mewah. D. Mendapatkan kedudukan yang tinggi dan pengakuan dari masyarakat. Ya, kita diperintahkan untuk memperdalam ilmu agama dengan tujuan adalah memberi peringatan atau li'inzar kepada kaum mereka agar berhati-hati. Nomor 7. Semangat mencari ilmu harus diiringi dengan adab yang baik. Berikut adalah sikap yang tidak mencerminkan adab. Ini kata kuncinya. Sikap yang tidak mencerminkan adab dan semangat mencari ilmu. Berdasarkan inspirasi Al-Quran dan hadis. A. Bersikap rendah hati atau tawadhu dan terus merasa kurang ilmunya di hadapan Allah. B. Mendengarkan penjelasan guru dengan seksama, mencatat dan bertanya ketika ada yang mengalami keraguan. C. Mengamalkan ilmu yang sudah didapat baik dalam perkataan maupun perbuatan. D. Hanya mempelajari ilmu yang disukai dan menolak ilmu yang dianggap sulit atau tidak penting. Nah, dari opsi A, B, C, D, sikap yang tidak mencerminkan ada di opsi D. Ya, jawaban yang tepat adalah D. Nomor 8. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa bagi orang yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan keutamaan khusus di akhirat. Keutamaan yang dijanjikan adalah A. Diangkat menjadi pemimpin yang memiliki kekuasaan dan jabatan tinggi. B. Jaminan mendapat kekayaan berlimpah dan umur panjang di dunia. C. Dimudahkan baginya jalan menuju surga. D. Otomatis terhapus dosa tanpa perlu bertobat. Iya, jawaban yang ke-8 yang tepat adalah agar dimudahkan jalan menuju sorga. Sesuai hadis Rasulullah, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Soal nomor 9. Sebuah hadis menyatakan, hitunglah dirimu sebelum kamu dihitung atau pada hari kiamat, dan timbanglah amalmu sebelum amalmu ditimbang. Berdasarkan narasi hadis tersebut, manakah perilaku yang paling utama diwujudkan oleh seseorang dalam konteks mawas diri, introspeksi diri? A. Berusaha keras menghafal nama-nama hari akhir. B. Secara rutin mengevaluasi atau muhasabah setiap perkataan dan perbuatan yang dilakukan. C.
menghindari berbicara tentang dosa orang lain dan fokus hanya pada dosa diri sendiri. C. Melaksanakan sholat wajib tepat waktu tanpa menunda lalu selesai. Sifat yang mencerminkan perilaku mawas diri, introspeksi diri. Kira-kira yang mana? Iya, secara rutin mengevaluasi atau muhasabah setiap perkataan dan perbuatan yang telah dilakukan. Ya. Nomor 10. Hari akhir disebut juga dengan Yaumul Ma'ad, hari kembali, Yaumul Fitnah, Yaumul Qiyamah, Yaumul Fath. Yaumul Fath yaitu hari pembukaan. Yang tepat adalah C. Iya. Kita lanjut ke soal nomor 11. Salah satu tahapan setelah hari kiamat adalah Yaumul Hisab. Dalam tahapan ini, setiap manusia akan menghadapi proses penghitungan dan pengadilan atas semua amal perbuatan, baik yang besar maupun yang kecil, yang dilakukan selama hidup di dunia. Manakah dari pernyataan berikut yang paling tepat menjelaskan fungsi utama dari tahapan Yaumul Hisab? A. Hari penimbangan amal baik buruk manusia. B. Hari dibangkitkan seluruh manusia dari kubur. C. Hari penetapan keadilan mutlak Allah melalui perhitungan semua amal. D. Hari penentuan dan pemberian balasan surga atau neraka. Ya, kita bahas coba. Hari penimbangan, Yaumul Mizan. Hari dibangkitkan, Yaumul Ba'ad. Nah, yang poin D, hari penentuan amal, pembalasan, iya, Yaumul Jaza. Jadi yang tepat adalah Yaumul Hisab adalah hari penetapan keadilan mutlak melalui perhitungan, ya, Yaumul Hisab. Soal nomor 12. Salah satu tanda kecil atau sugro kiamat adalah A. Matahari terbit dari barat. B. Munculnya Dajjal. C. Banyaknya kerusakan moral. D. Hancurnya bumi. Iya, jelas banyaknya hancurnya moral merupakan salah satu tanda kiamat sugro. Soal nomor 13. Bayangkan Andi dan Budi. Andi menghabiskan sebagian besar waktunya mengeluh tentang kegagalan masa lalu dan menyalahkan orang lain. Sementara Budi menggunakan pengalamannya di masa lalu untuk merencanakan perbaikan diri hari ini dan menghindari kesalahan yang sama esok hari. Karena ia yakin setiap amal akan dicatat. Tindakan siapakah yang paling sesuai dengan prinsip mawas diri dalam keyakinan hari akhir? Antara Andi atau Budi. A. Tindakan Andi karena ia mengakui kesalahannya dan meratapi dirinya. B. Tindakan keduanya karena keduanya mengingat masa lalu sebagai bahan renungan. C. Tindakan Budi karena ia fokus pada perbuatan dan perencanaan masa depan yang baik. D. Tindakan Budi karena ia tidak memperdulikan kesalahan orang lain dan fokus pada dirinya. Nah, kata kuncinya adalah Budi menggunakan pengalamannya di masa lalu untuk merencanakan perbaikan. Jadi jawaban yang tepat adalah poin C. Tindakan Budi karena ia fokus pada perbaikan dan perencanaan masa depan yang lebih baik. Oke, lanjut soal nomor 14.
Orang yang beriman kepada hari akhir akan bersifat A. Sombong dan acuh. B. Malas berbuat baik. C. Tidak peduli amal. D. Mawas diri dan hati-hati. Iya, jawabannya D. Nomor 15. Berikut adalah daftar peristiwa yang dianggap sebagai tanda-tanda kiamat. A. 1. Merebaknya zina dan minuman khamar. B. Munculnya Dajjal. 3. Banyaknya pembunuhan. 4. Turunnya Nabi Isa alaihissalam. 5. Terbitnya matahari dari barat. 6. Lenyapnya ilmu dan ulama. Nah, berdasarkan daftar tersebut, hitunglah jumlah tanda kiamat kecil. Ini yang terdapat dalam daftar. Kiamat sughra, merebaknya zina dan minuman khamar. Oke. Munculnya Dajjal, kiamat kubro. Banyaknya pembunuhan. Oke. Turunnya Nabi Isa, kiamat kubro. Terbitnya matahari dari barat, kiamat kubro. Lenyapnya ilmu dan ulama. Oke, jadi jumlahnya ada 3. Jawaban yang tepat adalah A. Lanjut soal yang 16. Seorang pedagang bernama Pak Hasan memiliki catatan amal perbuatan selama 1 bulan. Jumlah amal baiknya adalah 150 poin. Sedangkan jumlah amal buruknya adalah 80 poin. Dalam keyakinan hari akhir, yaumul mizan atau pertimbangan amal, rasionya menjadi 3:2. Amal baik dan amal buruk. Ini seharusnya mendorong Pak Hasan untuk mengambil tindakan reflektif atau mawas diri. Apa? A. Merasa sudah cukup aman karena jumlah amal baik lebih banyak. B. Meningkatkan amal baik dan mengurangi amal buruk secara konsisten karena setiap poin tetap akan dihitung dan ditimbang dengan teliti. C. Mengubah rasio menjadi 1:2 untuk menguji keadilan Allah. D. Berhenti beramal baik karena amal buruknya pasti terampuni dengan kelebihan amal baik yang ada. Nah, yang tepat adalah poin B untuk soal 16. Soal nomor 17. Ahmad tidak sengaja mendengar Budi sedang membicarakan keburukan Chandra di hadapan sekelompok teman yang merupakan tindakan ghibah. Sebagai muslim yang menerapkan etika pergaulan Islam, harus selalu memilih langkah yang paling bijaksana. Manakah tindakan yang paling tepat dan paling dahulu dilakukan oleh Ahmad untuk menyelesaikan situasi tersebut? A. Segera mengalihkan pembicaraan kepada topik lain dan setelah itu menasihati Budi secara personal dan rahasia. B. Langsung menegur Budi di depan umum agar ia merasa malu dan tidak mengulangi perbuatannya lagi. C. Mendiamkan saja karena merasa tidak ikut dibicarakan, namun dalam hati menyalahkan perbuatan Budi. D. Mendekati Chandra dan menceritakan apa yang sudah dilakukan Budi agar Chandra bisa lebih berhati-hati. Iya, jawabannya adalah mengalihkan pembicaraan kepada topik lain. Setelah itu menasehati Budi secara personal ya dan rahasia. Tidak boleh di hadapan teman-teman yang lain. Soal nomor 18. Salah satu larangan dalam pergaulan adalah A. Menebarkan fitnah. B. Menasehati teman. C. Menghargai guru.
D. Bersilaturahmi. Ya, jawaban yang tepat adalah menyebarkan fitnah. Ini salah satu larangan dalam pergaulan. Oke, nomor 19. Sebuah penelitian tentang komunikasi remaja menunjukkan bahwa 60% dari seluruh waktu komunikasi harian menghabiskan melalui media sosial. Dan dari waktu komunikasi media sosial itu, 41 berisi komentar yang tidak santun atau berpotensi menyakiti orang lain. Jika seorang muslim ingin mengaplikasikan prinsip komunikasi Islam, qaulan layyinan, perkataan-perkataan yang baik, yang lembut, berapakah presentase minimal dari keseluruhan waktu komunikasi harian yang lebih yang harus dia usahakan untuk diubah menjadi interaksi lisan atau tulisan yang lebih positif? Jawaban yang tepat adalah iya. B. Berikut contoh komunikasi Islam di sekolah adalah iya. Mengucapkan salam, berbicara dengan sopan, ya. Nomor 21. Prinsip komunikasi Islam mengajarkan berbagai jenis perkataan yang baik. Salah satu adalah kaulan sadidan, perkataan yang benar, yang lurus, yang jujur, dan kaulan layinan, perkataan yang lemah, lembut. Seorang anak muslimah sedang berkomunikasi dengan kedua orang tuanya yang sedang lanjut usia tentang biaya kuliah atau sekolah. Manakah yang merupakan prioritas penerapan etika komunikasi Islam yang paling utama dalam konteks ini? Jawabannya coba kita yang A. Menggunakan qaulan balighan, perkataan efektif dan lugas untuk menghindari percakapan yang terlalu panjang. B. Mengedepankan qaulan sadidan, menyampaikan kondisi keuangan dan biaya secara jujur dan transparan tanpa memperhatikan perasaan orang tua. C. Menggabungkan qaulan layyinan dan qaulan kariman, perkataan yang mulia dengan intonasi rendah, penuh hormat, dan memilih kata yang paling menenangkan hati orang tua. D. Memastikan semua perkataan didukung data dan fakta yang akurat, qaulan syadidan, sebagai bukti kebenaran informasi. Ya, jawaban yang tepat adalah C. Kita beretika dalam berkomunikasi dengan orang tua kita, ya. Nomor 22. Makna dari menjaga lisan adalah menghindari ucapan-ucapan yang menyakitkan, ya. Nomor 23. Seorang berusaha menerapkan prinsip ghaddul basar, ya, menjaga pandangan, ghaddul basar, saat berada di ruang publik. Terdapat 4 langkah pencegahan yang dapat dilakukan. Urutan langkah-langkah berikut ini yang paling berdasar internal hingga yang paling aplikatif eksternal. 1. Menyadari dan mengingat bahwa Allah senantiasa mengawasi tindak laku kita, ya. Nomor 2, langsung mengalihkan pandangan saat tanpa sengaja melihat hal yang tidak pantas. Yang ketiga, menjaga pikiran atau hati agar tidak meneruskan khayalan setelah melihat sesuatu. 4, mempercepat langkah atau memilih jalur yang minim potensi fitnah. Coba kita urutkan langkah yang paling tepat. Jawaban yang tepat adalah C. Soal nomor 24. Prinsip ikhtilat, pencampuran,
menuntut muslim untuk menjaga batasan interaksi dengan non-mahram atau bukan muhrim. Diberikan perbandingan hipotesis, seorang muslim atau muslimah yang hanya berinteraksi dengan bukan mahram 1 jam per hari memiliki potensi 31 atau sepertiga kali lebih kecil untuk terjerumus dalam dosa fitnah pergaulan dibandingkan yang berinteraksi 3 jam per hari. Berdasarkan prinsip ikhtilat dan data perbandingan ini, kesimpulan manakah yang paling akurat? A. Data ini menunjukkan bahwa menjaga kuantitas interaksi atau waktu perbandingan lurus dengan perlindungan dari dosa, sehingga pembatasan waktu adalah cara paling utama dalam menjaga ikhtilat atau pencampuran. B. Seorang yang berinteraksi 3 jam per hari pasti akan mendapatkan dosa fitnah pergaulan 3 kali lebih banyak dibandingkan dengan yang berinteraksi 1 jam per hari. C. Pembatasan waktu interaksi non-mahram atau yang bukan muhrim secara kuantitatif dapat menjadi salah satu indikator, menjadi sebab dan strategi cara yang efektif untuk mendukung penetapan batasan syar'i sesuai agama atau ikhtilat, percampuran secara kualitatif. D. Potensi dosa adalah resiko yang bersifat pasti dalam interaksi non-mahram atau bukan muhrim, terlepas dari durasi waktu interaksi. Iya, jawaban yang tepat adalah C. Soal nomor 25. Akikah adalah A. Penyembelihan hewan untuk korban perang. B. Penyembelihan hewan setiap bulan Dzulhijjah. C. Penyembelihan hewan karena nazar. D. Penyembelihan hewan sebagai wujud syukur atas kelahiran anak. Akikah? Iya, penyembelihan hewan sebagai rasa syukur atas kelahiran anak. Soal berikutnya, soal ke-26. Ada teks bacaan. Akikah adalah penyembelihan hewan ternak, baik itu kambing atau domba, sebagai ungkapan rasa syukur kepada Allah atas kelahiran seorang anak. Akikah disunahkan dilaksanakan pada hari ke-7 dari hari kelahiran. Jumlah hewan yang disembelih adalah 2 ekor kambing atau domba untuk laki-laki dan 1 ekor kambing atau domba untuk anak perempuan. Daging akikah disunahkan dimasak terlebih dahulu sebelum dibagikan kepada fakir miskin dan tetangga sebagai simbol kebahagiaan yang lengkap. Nah, pertanyaannya, berdasarkan teks di atas, manakah pernyataan yang paling tepat mengenai pelaksanaan akikah? A. Penyembelihan akikah wajib dilaksanakan pada hari ke-40 setelah kelahiran. B. Daging akikah sebaiknya dibagikan dalam keadaan mentah agar menerima dapat memasaknya sesuai dengan selera. C. Akikah disunahkan sebagai ungkapan rasa syukur atas kelahiran dan jumlah hewan untuk laki-laki 2 kali lipat dari anak perempuan. D. Akikah hanya boleh dilakukan dengan menyembelih sapi atau kerbau karena kambing ukurannya terlalu kecil. Ya, jawaban yang tepat adalah C. Soal nomor 27. Hukum berkurban bagi yang mampu adalah A. Mubah, boleh. B. Sunnah muakkad, sunnah yang dianjurkan. C. Makruh, dibenci. D. Wajib
jawaban yang tepat adalah sunnah muakkad. Sunnah yang dianjurkan. Soal yang ke-28. Pak Ahmad memiliki anak kembar, seorang anak laki-laki dan seorang anak perempuan yang baru saja lahir. Pak Ahmad ingin melaksanakan akikah untuk kedua anaknya dari hari ke-7 sesuai sunnah Nabi. Harga rata-rata seekor kambing atau domba yang memenuhi syarat untuk akikah adalah Rp2.500.000. Pertanyaannya, berdasarkan total biaya minimum yang harus dikeluarkan Pak Ahmad untuk melaksanakan akikah bagi kedua anak kembarnya adalah, iya, untuk laki-laki berapa? 2, untuk perempuan 1. 2 kali 2.500.000, 5 juta ditambah dengan 2.500.000, hasilnya adalah 7.500.000. Soal yang ke-29. Tujuan berkurban adalah A. Mendekatkan diri kepada Allah dan membantu sesama. B. Menyombongkan diri. C. Pamer kekayaan. D. Menjadi terkenal di masyarakat. Ya, sesuai dengan materi, kurban menurut bahasa diambil dari akar kata qoroba yaqrobu kurban, ya. Artinya mendekatkan diri kepada Allah. Jawaban yang tepat adalah A. Kita disuguhkan oleh sebuah kasus. Pada hari raya Idul Adha, Masjid Al-Ikhlas menerima 4 ekor sapi dan 8 ekor kambing sebagai hewan kurban. Panitia kurban membagikan daging tersebut kepada 200 kepala keluarga miskin di sekitar masjid. Pembagian kurban ini tidak hanya memberikan asupan gizi tetapi juga mempererat tali silatul arham antara panitia, sahibul kurban atau berkurban, ya mudzahi, dan masyarakat penerima atau mustahik. Dampak sosial utama yang ditimbulkan dari pelaksanaan ibadah kurban berdasarkan teks di atas adalah A. Meningkatkan kualitas hewan ternak yang dimiliki oleh masyarakat. B. Mendorong meningkatkan harga daging sapi dan kambing di pasaran. C. Menumbuhkan kepedulian sosial, mempererat silatul arham, dan pemerataan gizi. D. Mengurangi populasi hewan ternak secara drastis setelah hari Raya Idul Adha. Ya, jawaban yang tepat adalah opsi C. Nomor 31. Awal akikah dilaksanakan pada hari ke? Ya, sudah pernah kita bahas hari yang ke-7. Berikutnya, soal ke-32. Seekor sapi kurban diperkirakan menghasilkan 240 kg daging bersih. Berdasarkan sunnah, daging kurban dibagi menjadi 3 bagian yang seimbang, sepertiga untuk berkurban dan keluarganya, sepertiga untuk kerabat tetangga, dan sepertiga untuk fakir miskin. Berapakah berat daging kurban dalam kilogram yang dialokasikan khusus untuk fakir miskin dari sapi tersebut? A. 60 kg. B. 80 kg. C. 120 kg. D. 160 kg. Iya, jawaban yang tepat adalah B. Nomor 33. Hewan akikah untuk anak laki-laki adalah A. 1 ekor kambing. B. 2 ekor kambing. C. 3 ekor kambing. D. 4 ekor kambing. Iya, jawaban adalah B. 2 ekor
kambing. Teks perbandingan. Akikah memiliki hukum sunnah muakkadah. Sangat dianjurkan bagi orang tua yang mampu dan waktu pelaksanaannya dianjurkan pada hari ketujuh. Sementara itu kurban memiliki hukum sunnah muakkad bagi yang mampu dan waktu pelaksanaannya sangat spesifik, yaitu pada hari raya Idul Adha dan hari Tasyrik, tanggal 11, 12, dan 13. Pertanyaannya, aspek pembeda paling mendasar antara ibadah akikah dan ibadah kurban adalah A. Jenis hewan yang boleh disembelih karena akikah hanya boleh kambing, sedangkan kurban hanya boleh sapi. B. Hukum pelaksanaannya karena akikah hukumnya wajib, sementara kurban hukumnya sunnah. C. Tujuan dan waktu pelaksanaannya di mana akikah terikat kelahiran anak, sedangkan kurban terikat hari raya Idul Adha. C. Cara pembagian dagingnya karena daging akikah tidak boleh dimakan oleh orang tua yang melaksanakannya, sedangkan daging kurban boleh. Nah, jawaban yang paling tepat adalah C. Nomor 35. Perhatikan kutipan terjemah ayat Al-Quran. Niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Kutipan terjemahan ayat di atas merupakan bagian dari surat dan ayat A. At-Taubah ayat 122. B. Quran surat Al-Mujadalah ayat 11. B. Quran surat Toha ayat 114. D. Quran surat Az-Zumar ayat 9. Ya, jawabannya adalah B. Nomor 36 ayat Al-Quran yang pertama kali diturunkan kepada Nabi Muhammad yang mengandung perintah untuk membaca yang secara umum menjadi dasar untuk menuntut ilmu adalah Al-Alaq ayat 1. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Soal nomor 37. Ayat Al-Quran yang menjelaskan secara tegas tentang wajibnya beriman kepada hari akhir. Jawaban yang tepat adalah iya. Jawaban yang tepat adalah A. Nomor 38. Secara bahasa atau etimologi, kata kurban berasal dari bahasa Arab yang berarti mendekatkan diri kepada Allah. Namun secara syariat atau istilah terminologi, ibadah kurban memiliki makna khusus. Apa makna ibadah kurban secara syariat? Menyembelih hewan ternak unta, sapi, kambing, atau domba pada hari tertentu untuk mendekatkan diri kepada Allah. B. Menyembelih hewan ternak tertentu pada waktu kapan saja. C. Perayaan hari besar Islam. D. Memberikan bantuan finansial kepada fakir miskin. Iya, jawaban yang tepat adalah A. Nomor 39. Salah satu etika dalam berkomunikasi menurut Al-Quran dan hadis adalah berbicara dengan lemah lembut, menghindari kekerasan dan kata-kata yang menyakitkan. Prinsip ini secara khusus dianjurkan saat berkomunikasi dengan orang yang memiliki kecenderungan menolak kebenaran. Ayat Al-Quran yang paling tepat menggambarkan prinsip ini adalah qaulan ma'rufan, perkataan yang baik, qaulan balighan, perkataan yang berbekas, qaulan layyinan, perkataan yang lemah lembut, qaulan taisiran, perkataan yang mudah. Iya, jawaban yang adalah qaulan layyinan, perkataan yang lembut.
Soal yang terakhir yang 40, beriman kepada hari akhir dapat menjadikan seseorang ia rajin berbuat baik. Itulah kemungkinan soal yang akan diujikan pada asesmen akhir tahun semester ganjil pada tahun ini. Mudah-mudahan anak-anak bisa mempelajari dan mengingat-ingat kembali agar bisa mengerjakan soal dengan baik dengan nilai yang maksimal. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.